pernah dengar warung nasi goreng yang selalu ramai. Tapi tiap jam 10 malam, lampunya berkedip sendiri. Pemiliknya bilang, sejak dia mengusir orang lapar demi uang, bau masakannya jadi aneh, pelanggannya mual, dan ada sosok berdiri di belakangnya. Tanpa bayangan, ini bukan cerita soal hantu biasa. Ini tentang rezeki, keserakahan, dan guru gaib yang datang tepat jam 10 malam. Namanya Denny. Umurnya belum genap 30, tapi hidup sudah terlalu sering bikin dadanya terasa sesak, seperti ada beban berat yang gak kelihatan menindih dari dalam. Sejak bapaknya meninggal mendadak karena sakit, hidup Denny seperti kehilangan arah. Ibunya kini hanya bisa terbaring lemah di rumah kontrakan sempit. Tubuhnya kurus dan batuknya gak pernah benar-benar sembuh. Adiknya masih sekolah, butuh biaya, butuh makan, butuh masa depan. Sementara Denny sendiri mau kerja apapun selalu mentok. Pabrik nolak, toko gak nerima, proyek datang lalu hilang begitu saja. Sampai akhirnya dengan sisa uang pinjaman dan nekat yang dipaksakan, Denny memutuskan buka warung nasi goreng kecil. Bukan di tempat ramai, bukan di pinggir jalan besar, tapi di sebuah pertigaan sunyi di Salatiga yang bahkan di siang hari terasa aneh. Apalagi kalau malam turun. Masalahnya, hampir semua orang tahu pertigaan itu bukan tempat biasa. Waktu Denny dorong gerobaknya ke sana pertama kali, beberapa warga yang lewat langsung saling pandang. Ada yang menggeleng pelan, ada yang berbisik, ada juga yang torang-turangan memperingatkan, "Mas, itu pertigaan gak pernah awet buat dagang. Udah 3 orang bangkrut di situ." Ada yang sampai jual rumah. Kalau malam, katanya sering ada yang lewat, tapi gak kelihatan. Denny dengar semuanya. Kata-kata itu masuk ke telinga, tapi gak sempat lama-lama dipikirkan. Di kepalanya cuma ada bayangan wajah ibunya yang pucat dan adiknya yang butuh uang sekolah. Perut mereka jauh lebih berisik daripada gosip orang-orang. Jadi Denny tetap lanjut. Dia parkirkan gerobak tua peninggalan bapaknya, menyalakan kompor satu-satunya, dan menggantungkan bohlam kecil yang cahayanya kuning dan redup. Nyaris kalah sama gelap malam. Malam pertama, angin di pertigaan itu langsung terasa beda. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Seperti ada sesuatu yang lewat di sekitar gerobak, menyentuh kulit tanpa wujud. Rambut di tengkuk Denny sempat berdiri, tapi dia mengusir perasaan itu dengan sibuk menata piring dan wajan. Dia menunggu. Jam demi jam berlalu. Gak ada yang datang. Hari pertama sepi. Hari kedua juga. Hari ketiga sampai hari ketujuh tetap sama. Sepi total. Tidak ada suara obrolan, tidak ada pesanan, bahkan tidak ada tukang parkir yang mampir. Yang terdengar cuma bunyi dedaunan kering yang terseret angin. Dan sesekali suara motor melintas cepat, seperti pengendaranya sengaja mempercepat laju supaya tidak terlalu lama berada di situ. Kadang, Denny merasa ada yang berdiri di seberang jalan, seperti siluet orang yang dia memperhatikan. Tapi setiap dia menoleh lebih fokus, yang ada cuma bayangan pohon dan gelap yang menggantung. Jam dinding kecil di gerobaknya terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap malam, Denny pulang dengan perasaan kalah, membawa nasi yang tersisa dan pikiran yang semakin berat. Sampai malam ke-8 datang. Malam itu udara terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin hampir tidak bergerak. Jam dinding di gerobak menunjukkan jam 21:59. Denny berdiri sambil mengaduk nasi yang sebenarnya belum ada pesanan. Hanya kebiasaan, supaya tangannya tidak diam. Tepat saat jarum jam bergeser ke angka 12 kecil, suara langkah terdengar dari arah gelap. Bukan langkah keras, bukan pula langkah yang jelas. Lebih seperti gesekan pelan di aspal. Dari balik bayangan, muncul seorang kakek tua. Tubuhnya kurus, punggungnya sedikit membungkuk. Dia memakai baju lurik kusam yang warnanya sudah pudar, seperti terlalu sering dicuci dan terlalu lama dipakai. Jalannya pelan, sangat pelan. Tapi ada satu hal yang langsung bikin Denny merinding. Setiap langkah kakek itu, tidak ada suara sama sekali. Tidak ada bunyi sandal, tidak ada gesekan. Kakek itu berhenti tepat di depan gerobak. "Mas, nasi goreng?" "Satu," katanya pelan. Suaranya datar, tapi jelas. Terlalu jelas untuk suasana sesepi itu. Denny sempat terdiam beberapa detik. Jantungnya berdetak lebih cepat, tapi refleks sebagai penjual
membuatnya langsung bergerak. Dia mengambil piring, menyalakan api, dan mulai memasak. Tangannya sedikit gemetar, tapi dia berusaha menutupinya. Kakek itu tidak duduk. Dia berdiri di samping wajan, memperhatikan setiap gerakan Denny dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan kosong, tapi juga bukan tatapan manusia biasa. Seperti sedang menilai sesuatu yang lebih dalam dari sekadar masakan. Minyak mulai panas. Suara desisnya memecah sunyi. Anehnya, udara di sekitar gerobak terasa berubah. Tidak sedingin sebelumnya, tapi juga tidak hangat. Seimbang, seperti ditahan oleh sesuatu. Masak jangan cuma pakai tangan, ucap kakek itu tiba-tiba. Denny refleks menoleh. Masak pakai hati, lanjutnya pelan. Masaklah seperti untuk dirimu sendiri. Kalimat itu sederhana, tidak mengancam, tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa tajam, seperti langsung menusuk ke dada Denny. Tangannya berhenti mengaduk sesaat. Selama ini, dia memasak hanya supaya ada yang beli, supaya dapat uang, supaya bisa bertahan. Tidak pernah terpikir soal hati, tidak pernah terpikir soal niat. Denny menelan ludah, lalu kembali mengaduk nasi. Kali ini, gerakannya lebih pelan, lebih hati-hati, seperti sedang memasak untuk orang yang benar-benar dia sayangi. Beberapa menit kemudian, nasi goreng itu jadi. Aromanya terasa lebih wangi dari biasanya. Denny sendiri heran. Kakek itu menerima piringnya, duduk sebentar di bangku kecil, lalu makan dengan tenang. Tidak ada suara sendok beradu keras. Tidak ada komentar berlebihan. Setelah habis, kakek itu berdiri, meletakkan uang pas di meja, dan menatap Denny sekali lagi. Besok, jam yang sama, katanya singkat. Lalu dia berjalan pergi ke arah gelap. Tubuhnya perlahan tertelan bayangan, sampai benar-benar hilang. Tidak ada suara langkah, tidak ada pamit. Denny berdiri lama di tempatnya. Malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang berubah. Seperti ada pintu kecil yang terbuka, meski dia sendiri belum paham apa artinya. Sejak malam itu, kakek tua tersebut datang setiap malam. Selalu tepat pukul 22. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah terlambat. Dan setiap kedatangannya selalu meninggalkan perasaan aneh yang tidak bisa Denny jelaskan dengan kata-kata. Kehadiran kakek itu pelan-pelan benar-benar mengubah segalanya. Meski awalnya Denny sendiri nggak sadar perubahan itu datang dari mana. Setiap malam, tepat pukul 22, kakek itu selalu muncul dari arah gelap dengan langkah pelan yang nyaris tidak terdengar. Denny sudah tidak terlalu terkejut lagi, tapi tetap saja ada rasa aneh setiap kali sosok itu berdiri di dekat gerobaknya. Rasanya seperti sedang diuji, seperti ada mata lain yang menilai bukan cuma masakannya, tapi juga isi kepalanya. Kakek itu tidak pernah banyak bicara, tapi sekali berbicara, kalimatnya selalu terasa dalam dan menempel di pikiran. Dia mulai mengajari Denny hal-hal yang terdengar sederhana, bahkan aneh, tapi entah kenapa terasa masuk akal. Kalau mengaduk bumbu, jangan sambil marah, kata kakek itu suatu malam, sambil memperhatikan tangan Denny yang bergerak cepat. Emosi itu ikut masuk ke makanan. Denny sempat tertawa kecil, mengira itu cuma omongan orang tua. Tapi malam itu, dia mencoba. Dia tarik napas, mengaduk lebih pelan, tidak sambil menggerutu soal nasib. Anehnya, aroma nasi gorengnya terasa lebih kuat, lebih hidup di malam lain. Kakek itu mengajari cara menyalakan api. Bukan soal teknis, tapi soal niat. Sebelum nyalain kompor, kata kakek itu pelan, niatkan dulu, biar yang makan dapat kebaikannya. Denny tidak sepenuhnya paham, tapi dia menurut. Setiap kali memutar knop gas, dia mulai membatin, berharap masakannya bisa bikin orang yang makan merasa sedikit lebih baik, sedikit lebih tenang, sedikit lebih kenyang, bukan cuma perutnya. Bahkan hal sekecil menyapa pembeli pun diajarkan. Kakek itu selalu mengingatkan agar Denny tetap ramah. Meski pembelinya cuma pesan satu porsi atau datang dengan wajah kusut, orang makan bukan cuma kenyang perutnya. Kata kakek itu suatu malam, menatap jalanan kosong di depan warung. Kedang yang lapar itu hatinya. Kalimat itu kembali menusuk Denny. Pelan-pelan, cara Denny berdagang berubah. Dia jadi lebih sabar, lebih, dan tanpa dia sadari, orang-orang mulai datang. Awalnya cuma 1-2 orang yang berhenti. Mereka karena penasaran,
melihat ada warung yang tetap buka di pertigaan yang katanya sial. Lalu mereka kembali, membawa teman. Dari 2 orang jadi 5, dari 5 jadi 10. Setiap malam, bangku di depan gerobak mulai terisi. Suara obrolan mulai terdengar. Bau nasi goreng menyebar ke sudut-sudut jalan. Yang aneh, banyak pelanggan yang berkata hal yang sama. "Mas, kok rasanya familiar ya? Atau cuma perasaan saya? Tapi ini kayak nasi gorengnya almarhum Pak Minto." Nama itu mulai sering terdengar. Pak Minto, pedagang nasi goreng legendaris di Salatiga. Orang tua yang dulu terkenal sangat baik, suka memberi makan gratis orang-orang yang kelaparan. Konon, dia meninggal puluhan tahun lalu. Dan anehnya, lokasi warung terakhirnya tidak jauh dari pertigaan tempat Denny sekarang berdagang. Setiap kali nama itu disebut, Denny selalu melirik ke arah kakek itu. Tapi kakek itu hanya diam, tidak mengiyakan, tidak menyangkal. Tatapannya kosong, seolah nama itu hanya angin lewat. Denny mulai curiga. Banyak hal terasa terlalu pas untuk sekadar kebetulan. Cara bicara kakek itu, caranya memperhatikan wajan, bahkan kebiasaan datang tepat pukul 22, semua terasa seperti pola. Tapi sebelum Denny sempat bertanya lebih jauh, hidupnya keburu berubah terlalu cepat. Uang mulai datang deras. Setiap malam, laci kecil di gerobaknya penuh. Denny bisa membeli bahan yang lebih bagus. Bisa menambah telur, daging, dan porsi. Warungnya diperbesar, ditambah tenda kecil, bangku lebih banyak, lampu lebih terang. Orang-orang mulai menyebut tempat itu bukan lagi pertigaan sial, tapi pertigaan nasi goreng enak. Dan di titik itu, tanpa Denny sadari, dia sendiri mulai berubah. Awalnya cuma sedikit, dia mulai capek melayani orang-orang yang dianggapnya merepotkan. Pengamen yang datang satu persatu mulai membuatnya kesal. Dulu, dia masih menyisihkan receh atau sepiring kecil nasi. Sekarang, dia merasa terganggu, "Mas, nyanyi aja nggak beli," gerutunya suatu malam. Lama-lama, keluhan itu berubah jadi bentakan. Dia mulai mengusir pengamen, mulai menolak orang-orang lusuh yang minta makan. "Ini warung, bukan panti sosial," bentaknya keras suatu malam. Sampai beberapa pelanggan terdiam, kakek itu berdiri di sampingnya malam itu. Tidak ikut bicara, tidak menegur langsung, tapi tatapannya berbeda dari biasanya. Matanya kosong, tapi di balik kekosongan itu ada rasa kecewa yang pekat, seperti kabut tebal yang sulit ditembus. Rezeki itu ujian. Dan ucap kakek itu akhirnya, suaranya lebih berat dari biasanya. "Kalau hatimu gak kuat, semuanya bisa diambil lagi." Denny tertawa kecil. Tawanya pendek, tapi penuh rasa menang. "Ah, kek," katanya santai. "Sekarang orang dagang ya cari untung. Dunia udah beda." Kakek itu tidak membalas. Tahunnya menatap Denny lama sekali. Terlalu lama, sampai Denny sendiri merasa tidak nyaman. Ada perasaan seperti ditelanjangi. Seperti semua isi hatinya dibaca begitu saja. Malam-malam berikutnya, Denny makin tenggelam dalam kesibukan. Pesanan menumpuk, uang terus masuk, dan kakek itu mulai jarang bicara. Dia tetap datang, tetap berdiri di samping wajan, tapi tidak lagi memberi nasihat. Tatapannya sering kosong, menembus asap nasi goreng, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa Denny lihat. Denny mulai menganggap kakek itu hanya pelanggan biasa. Bahkan kadang merasa kehadirannya mengganggu, karena hanya berdiri dan tidak pernah menambah pesanan. Ada satu malam, ketika Denny hampir menyuruhnya duduk saja atau pulang lebih cepat, tapi entah kenapa kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Dan tibalah malam itu, malam ketika hujan turun rintik-rintik, membuat jalanan licin dan udara lebih dingin. Dari bayesannya, warung tetap ramai. Denny sibuk, berkeringat, emosinya naik turun. Seorang pria tua lusuh datang, meminta nasi goreng setengah porsi. Katanya uangnya tidak cukup. Tanpa berpikir panjang, Denny langsung menolak. "Kalau nggak punya uang, jangan makan di sini," katanya ketus. Pria itu pergi tertunduk. Suasana mendadak canggung. Kakek itu menghentikan langkah Denny dengan suara pelan. "Den," katanya, nadanya berbeda, lebih dalam. "Kamu lupa dari mana kamu mulai." Denny membalikkan badan, kesal. "Saya capek, kek. Semua orang maunya dikasih terus. Saya juga susah dulu." Kakek itu mengangguk pelan. Justru karena itu, malam itu, kakek itu makan dalam diam. Setelah selesai, dia berdiri lebih lama dari biasanya. Tidak langsung pergi. Dia memandang gerobak.
wajan, lampu. Lalu wajah Denny yang kini terlihat asing baginya. Ilmu itu bukan buat ditumpuk, katanya pelan. Bukan buat sombong. Denny hendak membalas, tapi kakek itu sudah melangkah pergi. Seperti biasa, langkahnya tidak bersuara. Tapi kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda di udara. Lebih sunyi. Jam menunjukkan pukul 22:15. Menit malam itu adalah malam terakhir kakek itu datang. Besoknya Denny menunggu. Jam 21:50, dia sudah melirik ke arah gelap. Jam 22 lewat, jam 22:10. Kakek itu tidak muncul. Denny mencoba mengabaikannya, mengira kakek itu hanya sakit atau tidak datang. Tapi entah kenapa, ada rasa gelisah yang tidak mau pergi. Hari berikutnya, dan hari berikutnya lagi, kakek itu tetap tidak muncul. Tidak ada lagi nasihat, tidak ada lagi tatapan kosong penuh makna. Yang tersisa hanya warung yang ramai, uang yang terus mengalir, dan hati Denny yang perlahan mulai terasa kosong tanpa dia sadari. Dan di balik keramaian itu, sesuatu seperti sedang menunggu, diam, mengamati, siap mengingatkan, dengan cara yang tidak akan pernah Denny lupakan. Sejak kakek itu menghilang, warung Denny perlahan berubah. Tapi bukan perubahan yang langsung terasa besar. Awalnya cuma hal-hal kecil yang Denny anggap sepele. Api kompor yang tiba-tiba mati sendiri, padahal gas masih penuh. Denny mengira selangnya bocor atau knobnya sudah aus. Dia ganti, dia perbaiki, tapi kejadian itu terulang lagi. Kadang saat pesanan sedang banyak, api tiba-tiba mengecil, lalu padam. Seolah ada yang meniupnya dari dekat. Nasi goreng pun jadi aneh. Baru beberapa menit di wajan, nasi sudah gosong di satu sisi, sementara sisi lainnya masih dingin dan menggumpal. Denny berkali-kali menggerutu, menyalahkan beras, menyalahkan minyak, menyalahkan wajan. Tapi semakin dia kesal, semakin berantakan hasil masakannya. Yang paling mengganggu adalah aromanya. Bau nasi goreng yang biasanya harum dan bikin lapar, berubah jadi bau hangus yang aneh. Bukan bau gosong biasa, ada sesuatu di dalamnya yang bikin tenggorokan terasa kering dan dada sesak. Seperti bau daging terbakar yang terlalu lama kena api. Beberapa pelanggan mulai batuk-batuk. Ada yang tiba-tiba kehilangan selera makan. Ada juga yang mendadak mual dan buru-buru pergi tanpa menghabiskan pesanan. Keluhan mulai berdatangan. Mas, kok rasanya pahit ya malam ini? Entah kenapa, perut saya nggak enak. Ada juga yang berbisik pelan sambil menoleh ke ujung gerobak. Mas, barusan itu ada orang berdiri ya di sana. Denny selalu menjawab singkat, mencoba tersenyum, meski jantungnya mulai sering berdetak. Cedak, setiap kali dia menoleh ke arah yang ditunjuk pelanggan, tidak pernah ada siapa-siapa, hanya gelap, pohon tua, dan bayangan lampu yang memanjang aneh di aspal. Dan tepat pukul 22, sesuatu yang lain mulai terjadi. Lampu warung sering berkedip sendiri, kadang terang, kadang redup, seperti sedang diatur oleh tangan tak terlihat. Denny sempat memanggil tukang listrik, tapi lampu di rama-rama sekitar baik-baik saja. Hanya di gerobaknya, malam demi malam berlalu dengan suasana yang makin tidak nyaman. Keramaian masih ada, tapi bukan lagi hangat. Orang datang dengan wajah ragu, duduk sebentar, lalu pergi. Uang masih masuk, tapi Denny tidak lagi merasa senang. Setiap malam, ada rasa gelisah yang menempel di dada, seperti peringatan yang terus mengetuk, tapi dia belum paham maksudnya. Sampai suatu malam, hujan turun deras sejak sore, jalanan basah, angin dingin menusuk, pelanggan satu persatu pulang. Lebih jam mendekati pukul 10 malam, dan akhirnya Denny sendirian di warung. Tidak ada suara obrolan, tidak ada suara motor lewat, hanya suara hujan dan bunyi api kompor yang tersisa. Denny berdiri di depan wajan, mencoba menyalakan api yang kembali mati. Tangannya gemetar, entah karena dingin atau karena rasa takut yang mulai tumbuh. Saat api kembali menyala, dia mengaduk nasi dengan gerakan cepat, ingin segera selesai dan pulang. Saat itulah dia melihatnya. Di pantulan wajan yang mengkilap, terlihat sosok berdiri tepat di belakangnya. Baju lurik kusam, tubuh kurus, kepala sedikit menunduk, wajahnya pucat, hampir seperti abu-abu, dan matanya kosong. Tidak marah, tidak sedih, tapi seperti lubang gelap yang dalam. Denny membeku, nafasnya tertahan, tubuhnya ingin berbalik, tapi kakinya tidak mau bergerak. Suara hujan
mendadak terdengar jauh, seperti tenggelam di bawah air. Ilmu tanpa hati, cuma bawa celaka. Suara itu keluar pelan, tapi berat, tidak lagi lembut seperti dulu. Tidak lagi terdengar seperti nasihat, lebih seperti vonis. Denny berbalik dengan gerakan patah-patah. Sosok itu berdiri tepat di hadapannya, tidak menyentuh tanah. Kakinya sedikit menggantung. Bau hangus yang aneh mendadak makin kuat. Kayak suara Denny bergetar. Saya salah. Sosok itu menatapnya lama. Dalam tatapan kosong itu, Denny melihat bayangan dirinya sendiri. Denny yang dulu lapar, Denny yang dulu ditolak orang, Denny yang dulu berjanji pada dirinya sendiri tidak akan melupakan rasa sakit itu. Semua kenangan itu muncul bersamaan, menghantam kepalanya tanpa ampun. Denny tidak kuat lagi, kakinya lemas. Dia jatuh berlutut di aspal basah, tangannya menutup wajah. Air mata bercampur hujan, dadanya sesak, bukan karena takut, tapi karena penyesalan yang akhirnya pecah. Aku jadi orang yang paling aku benci, gumamnya di sela tangis. Aku lupa semuanya. Saat Denny mengangkat kepala lagi, sosok itu sudah tidak ada. Hanya gerobak, wajan dan hujan yang masih turun. Tapi kata-kata itu tertinggal, menggema di kepalanya. Malam itu, Denny menutup warung lebih cepat. Dive dengan langkah gontai, tidak tidur semalaman. Dia memandangi lenggit-lenggit rumah kontrakan, mendengar nafas ibunya yang berat di kamar sebelah. Hatinya terasa kosong, tapi juga penuh rasa bersalah yang menyesakkan. Keesokan harinya, Denny datang ke warung lebih awal. Dia membersihkan gerobak dengan saksama, mengelap wajan sampai mengkilap, menata bahan masakan dengan rapi. Tapi kali ini, ada satu hal yang berbeda. Di sudut gerobak, dia menaruh panci kecil berisi nasi putih dan lauk sederhana. Malam itu, ketika seorang pemulung tua datang dengan ragu-ragu, Denny menyapanya lebih dulu. "Makan, Pak," katanya pelan. "Gratis." Pria itu terkejut, matanya berkaca-kaca. Denny tidak menanyakan apa-apa, tidak menghitung untung rugi. Dia hanya memasak dengan tenang, seperti dulu, seperti diajarkan kakek itu sejak malam itu. Denny berubah sanggusongga. Setiap malam, selalu ada porsi nasi goreng gratis. Kadang satu, kadang dua, kadang lebih. Untuk siapapun yang lapar. Untuk pengamen, tukang becak, orang-orang lusuh yang dulu dia usir dengan kata-kata kasar. Denny melayani mereka dengan senyum yang jujur. Bukan senyum pedagang, tapi senyum manusia. Ke manusia, aneh tapi nyata. Suasana warung berubah. Api kompor tidak lagi mati sendiri. Nasi tidak lagi cepat gosong. Aroma masakan kembali harum, hangat, dan menenangkan. Pelanggan yang makan terlihat lebih santai. Obrolan kembali terdengar. Tawa kecil kembali muncul, dan yang paling aneh, warung itu tetap ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang datang bukan cuma untuk makan, tapi untuk duduk sebentar, mengobrol, merasa diterima. Denny tidak lagi menghitung berapa porsi gratis yang dia keluarkan. Dia merasa cukup. Dia merasa tenang. Kakek itu tidak pernah muncul lagi. Tidak di hujan, tidak di malam sepi. Tapi setiap jam 10 malam, Denny selalu merasakan angin di pertigaan itu berubah. Tidak lagi dingin dan menusuk. Anginnya lembut, seperti lewat sambil menyapa. Kadang, saat Denny berdiri sendirian di depan wajan, dia merasa seperti ada yang mengawasi. Bukan dengan tatapan kosong, tapi dengan rasa tenang yang sulit dijelaskan. Dan di momen-momen itu, Denny selalu mengingat satu nama, Pat Minto. Bukan sebagai hantu, bukan sebagai sosok gaib, tapi sebagai warisan nilai yang akhirnya dia pahami. Denny mengerti sekarang, warisan itu bukan resep rahasia, bukan cara mengaduk bumbu, bukan pula uang yang menumpuk di laci. Warisan Pak Minto adalah hati yang tidak tamak, hati yang ingat bahwa rezeki bukan milik pribadi, tapi titipan. Karena pada akhirnya, Denny percaya rezeki akan selalu mencari tuan yang pantas memegangnya. Dan malam-malam di pertigaan itu menjadi saksi bahwa ketika hati kembali lurus, dunia pun pelan-pelan ikut berubah.